Jadi dulu yang bisa gue andelin itu adalah kita adu miskin sama adu yatim. Kalau bisa menceritakan diri lo dengan singkat saja. Gue santai banget sih. Apapun yang terjadi santai. Ya lu mau kayak gimana aja sama gue santai gitu. Ya ayo kayak gimana aja boleh gitu. Jadi ya udah langsung masuk dunia kerja. Ada beberapa yang harus gue penuhin. Apa aja yang ada di depan mata gue kerjain gitu. Tapi karena nggak cocok pindah lagi. Di ekspedisi pernah. Call center buat nawarin kartu kredit. Pernah waktu itu. Banyak beberapa lah. Kayaknya di posisi sekarang ataupun buat ketika apa yang udah gue dapet walaupun belum sesuai keinginan gue 100%, kayak itu udah lebih baik daripada dulu. Mohan Hazian, salah satu yang gue kagumin dari dia, work ethics. Jam 8 masuk, setengah 8 dia udah sampai. Dan itu konsisten, stabil kayak gitu terus. Kemudian apa yang mau lo lakukan sejak lo ngeband atau apa? Gue pengen menciptakan sesuatu. Bokap, almarhum bokap, guru piano. Dia yang orang yang ngajarin gue nyablon. Apa yang dia lakuin, gue pengen ada di situ gitu. Gue pengen ngasilin duit dari apa yang udah bokap almarhum ajarin. Salah satunya adalah ngegambar juga dari dia yang ngajarin gitu. Salah satu yang hebatnya lagi, inovasinya terus berjalan. Dia bisa bikin lingkup dengan kenyamanan dia sendiri dan dia bisa menempatkan dirinya di dalam compoundnya dia di brandnya Thank Insomnia itu. Itu juga salah satu hal yang gue pelajari gitu. How to treat people kayak gimana gitu. Lo pikirkan nggak sih? Dan gue pengen tanya sedikit tentang bagaimana lo menciptakan brand. Walaupun gue sendiri gue nggak pernah tahu bagaimana gue menciptakan brand yang namanya Anton Ismail atau perusahaan gue. Itu apakah lo merencanakan itu? Gue nggak pakai rencana sih Pak bikin apapun itu. Jadi kayak si Thank Insomnia ya gue jalan aja gitu. Ketemu sama temen waktu itu namanya Ferdi. Ya udah ngalir aja, dia yang ngajarin gue untuk belanja gitu, bikin pola, prosesnya semua stepnya dia ajarin gitu ya. Akhirnya gue setelah diajarin gue bisa jalan sendiri, akhirnya gue dilepas udah bisa dan nggak direncanain sama sekali gitu. Ya gue cuma ngelakuin yang gue suka aja Pak. Yang bisa membuat ini jalan tuh sebenarnya harus ada sistemnya kan, dan itu sistem itu yang lo bentuk ya. Bisa cerita sedikit tentang itu apa Mbak? Tadinya gue termasuk orang yang apaan sih sistem gitu. Sebelumnya ya gue sekoboy itu. Katakanlah misalnya gue dapat uang 100 juta ya gue pakai untuk gue habisin untuk keinginan gue yang belum tercapai 100 jutanya. Gue baru sadar salah ya ketika ya sambil nyelam gue sambil belajar. Ternyata data dan sistem ya segitu pentingnya. Ini bagian gue yang ngalah tadi Pak. Sistem itu butuh perencanaan sedikit lah minimal untuk bikin sistem. Tapi gue akan diusahain untuk mepet-mepet. Karena keterbatasan tadi, gue suka apapun keterbatasan. Karena benar Pak, kan gue langsung bilang tadi setuju. Kalau misalnya gue kepenuhi semuanya, nggak ada keterbatasan itu, ya gue jadi tubuh gue jadi pemalas Pak. Perencanaan tuh kayak katakanlah bulan depan Ramadan. Gue nggak ngerencanain ini 3 bulan sebelumnya. 3 hari sebelum puasa, ya udah gue akan pikirin itu. Oh, bikin apa nih sekarang gitu. Sespontan itu. Dan bisa secepat itu karena ya gue ada di situ, gue ambil andil gitu. Ada cangkir, gelas, cincin, pilox. Ini tempat apa sih sini? Kayak ini untuk workshop apa yang bagian sini? Ini studio mesin Pak. Tadinya ini adalah awalnya dibuat ya buat kesenangan aja Pak. Gue cuma penasaran aja Pak sama prosesnya bikin keramik gitu. Gue cari kesenangannya adalah ketika gue cuma ngegambarnya aja Pak. Jadi ketika gue ngegambarnya terus jadi, ketika buka ovennya hasil gambarnya jadi, nggak ada yang bleber. Nah itu yang mungkin kepuasan itu Pak. Lo kan sekarang mimpi lo udah banyak, gue liat di otak lo tuh udah hampir keluar tuh. Kan? Oh gue mau gini kayak gini. Ini jawaban gak usah terlalu serius juga sih. Kemarin banget ya, gue pengen dari kepala gue GTA kemarin Pak. Salah satu karakter GTA namanya CJ. Agamanya apa sih? Gitu. Gue langsung kasih judul. Gue pengen CJ taubat. Ya CJ ke masjid. Yang ada di kepala gue pengen ngelukis CJ ke masjid. Sisanya, jadi gue nggak ada mimpi. Ya udah gue bikin.
ternyata nggak ketemu waktunya untuk gue ngelukis di kanvas. Ya akhirnya gue bikin di iPad. Yang ada di kepala gue langsung kayak gitu sih Pak. Semua yang kayak di Tank Insomnia pun kalau produksi gue nggak pernah. Ataupun nanti misalkan kita jualan lebaran targetnya segini. Karena gue mimpi gue nih pengen buat ini. Nggak pernah Pak. Bicara tentang oke, lo membuat sebuah branding itu harus dikonsep dulu. Menurut gue sih ya itu tidak selalu begitu ya. Tapi apa yang sih membedakan lo sama orang lain? Tapi gue balik dulu nih Pak. Sebelumnya kalau si Mohan Hazian sama Tank Insomnia ini beda nih. Gitu. Kalau si Mohan Hazian ya gue cuma ngelakuin apa yang gue suka. Bener. Dan butuh perjalanan panjang untuk di level ini. Untuk ngelakuin apa aja yang gue suka. Kalau Tank Insomnia ini ada harus beberapa yang gue korbanin gitu. Daripada yang gue suka tapi kayaknya nggak bisa diterapin di Tank Insomnia. Ada beberapa yang harus gue yang harus ngalah gitu. Karena nggak bisa nih Tank Insomnia kayak gini. Jika ingin tetap ada, ya gue harus belok. Jadi ya Tank Insomnia. Tapi Mohan adalah Tank Insomnia. Gitu. Jadi sebenarnya ketika apa yang gue lakuin itu akan berdampak ke Tank Insomnia. Ini yang jadi perubahan besar dalam hidup gue Pak. Gue jadi nggak bisa sesembarangan itu lagi. Gitu. Ada beberapa hal yang harus gue jaga adalah ya ini gitu. Dan ini sebenarnya hal yang nggak gue suka. Gitu, ketika gue harus komen yang normal di Instagram gitu, gue harus bertingkah laku yang normal gitu kadang-kadang. Jadi itu yang harus tetap gue jaga karena fashion gitu ya. Tren celana sekarang udah berubah tetapi gue nggak ngikutin, ya gue udah ketinggalan fashion gitu. Itu yang gue nggak bisa hindari gitu. Mungkin kelakuan gue masih bisa berubah gitu ya. Tapi ya itu tadi Pak, ada beberapa hal yang harus gue jaga untuk jadi lebih baik. Di dalam karya yang lo jaga apa? Kalau di dalam karya nggak ada gitu. Gue kalau mau gambar titit ya gue gambar titit gitu. Ya udah, gue gambar aja, nggak ada larang. Itu yang gue suka. Dan ternyata ada hal yang gue nggak suka adalah ketika gue harus kerjasama sama brand atau orang lain yang membatasi gue harus berkarya nggak boleh begini. Tapi tetap gue lakuin. Oke, lo ngikutin arus ya? Mau sampai kapan lo ngikutin arus? Sekarang gue realistis ikutin arus, Pak. Kenapa gue ngikutin arus? Itu ada alasannya, Pak, gitu. Di arus ini ada uangnya, gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Di sini gue tetap ngikutin arus, tapi gue masih bebas mau pilih perahu yang mana, ngikutin arusnya. Sisanya ya pada kenyataannya gue cuman pengen ada yang beda aja nih di arus-arus ini, gitu. Ya, karena banyak yang hidupnya mungkin diserahin ke gua juga gitu secara keseluruhan atau enggak ya secara nggak langsung gua juga jadi lilin untuk mereka gitu. Jadi gua harus tetap apinya harus tetap nyala. Tentang etos kerja apa yang lo terapkan di dalam diri lo yang itu tercermin ke anak-anak lo, ya lo dulu deh. Gue sih nggak merasa gue sekerja keras itu, tapi menurut orang-orang terdekat gue, etos kerja gue mungkin gila gitu. Kayak ini orang kok kerja terus gitu. Ya gue nggak mau tubuh gue jadi pemalas dan gue nggak mau miskin lagi. Jadi dulu yang bisa gue andelin itu adalah kita adu miskin sama adu yatim. Itu aja Pak. Gue nggak mau bersantai-santai. Ya udah, Mas, gue akan santai dalam menyikapi hal, tapi tidak dalam menggerakkan tubuh gue, Pak. Menurut lo gimana? Ngikutin arus atau ngelawan arus? Mungkin dengan berbeda itu adalah salah satu cara agar lo bisa terlihat. Tapi di mana lo ingin mengembangkan usaha lo, pemikiran lo butuh untuk mengerti sistem. Karena sistem itu mengatur semuanya sehingga itu bisa berkembang secara lebih baik lagi. Cara kerja Mohan yang terbilang spontan itu yang membuat karyanya mempunyai energi yang dinamis dan terkesan jujur terhadap apa yang dia rasakan. Pada saat lo bergerak, walaupun lo belum tahu tanpa arah, tapi yang pasti lo sudah bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Teruslah bergerak ke depan, tetap semangat, jangan berhenti. Salam dari saya,
Antoni Ismail dan tetap bakar.